Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu, chapter 12. Bingung. Fatir hanya diam dan melepaskan nafasnya dengan sangat kasar. Ia mengeluarkan uang dari dalam laci yang ada di bawah mejanya dan meletakkan uang itu di atas meja. Aku hanya memberi kamu segini, ucapnya. 20 juta, ucap Farah. Fatir menganggukkan kepalanya. 20 juta ini habis 1 jam loh mas, ucap Farah. Tidak apa, kamu habiskan dalam waktu 1 jam. Dan mulai dari tanggal sekarang hingga akhir bulan nanti, kamu baru mendapat uang bulanan dari saya, ucapnya. Aku gak bisa kayak gini mas, ucap Farah. Aku udah gak mau tahu lagi Farah. Aku sudah pusing melihat sikap kamu yang tidak pernah mau tahu. Bahkan kamu tidak menghiraukan anak dan juga suami kamu. Kamu hanya sibuk dengan duniamu. Sekarang silakan kamu pergi sebelum aku minta security untuk mengusirmu dari ruangan ini, ucap Fatir. Kamu jahat ya mas, kamu sudah kejam sama aku sekarang, ucap Farah yang menunjuk suaminya dengan telunjuk jarinya. Fatir hanya diam tanpa menjawab istrinya. Bila kamu tidak pergi, aku akan menghubungi security, ucapnya. Kamu mengancam aku, ucap Farah. Fatir mengeluarkan ponselnya dan berencana memanggil security kantornya. Enggak usah mas, aku keluar sendiri, ucap Farah menunjukkan kesal dan memasukkan uang ke dalam tasnya. Fatir memandang pintu yang dibanting oleh istrinya. Seharusnya aku dengerin apa kata mama dan papa waktu itu, ucapnya yang begitu sangat menyesal. Bila sikapnya tidak seperti ini, peristiwa itu tidak akan pernah terjadi, ucap Fatir mengusap wajahnya. Rahman keluar dari ruangan direktur utama. Wajahnya memucat dan mengacak-acak rambutnya. Rahman begitu sangat kesal dan juga marah saat mengetahui kelakuan petugas cleaning service-nya. Biasanya selalu ada surat peringatan pertama. Namun untuk kali ini, bosnya langsung merintahkan berhenti seluruh karyawan petugas kebersihan. Dalam waktu ini juga dia harus mencari karyawan pengganti untuk cleaning service. Rahman merintahkan stafnya untuk membuat surat penetapan. Rahman memanggil seluruh cleaning service terkecuali Clarissa dan Sinta. CS yang dipanggilnya berdiri di depan ruangannya. Apa kesalahan saya pak? Ucapannya servis yang mendapat surat pemecatan dari Rahman. Apa perlu saya keluarkan rekaman CCTV agar kalian tahu di mana letak kesalahan kalian? Ucap Rahman yang begitu sangat marah. Wajah cleaning service tersebut memucat saat mendengar ucapannya. Kami tahu kami salah pak, tapi kami mohon tolong beri kami kesempatan. Setidaknya kami diberi surat peringatan 1, ucapnya yang minta agar dia tidak diberhentikan. Rahman menggelengkan kepalanya. Direktur utama minta saya untuk memecat kalian, ucapnya. Tolong pak, pertimbangkan kasihani saya. Anak saya baru lahir, ucap seorang pria yang bertugas sebagai kepala cleaning service tersebut. Saya tidak mau tahu apapun alasan kalian. Silakan angkat semua barang kalian dari sini, ucap Rahman tidak ingin menambah masalah. Clarissa dan juga Sinta memandang cleaning service yang datang ke pantry secara bersama-sama. Ada apa mbak? Kenapa kami enggak ikut dipanggil? Ucap Sinta yang bertanya kepada seorang cleaning service yang bernama Emma. Emma memandangnya seakan benci melihatnya. Kalian pasti senang, kalian sengaja melaporkan kami, ucap Eti menuduh Sinta. Maksudnya mbak, saya tidak mengerti, ucap Sinta. Jangan pura-pura tidak tahu, ucap Eti. Clarissa dan juga Sinta terlihat bingung dengan perkataan dilontarkan oleh wanita tersebut. Kedua gadis itu hanya diam tanpa berani untuk bertanya. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang terjadi.
Clarissa menarik cleaning service-nya yang mengumpulkan barang-barang mereka dan pergi meninggalkan pantry. Clarissa dan juga Sinta masih belum bisa memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Kedua gadis itu saling menang seakan mencari jawaban. Apa yang terjadi? Ucap Clarissa yang sedikit berbisik di telinga Sinta. Sinta menggelengkan kepalanya. Apa mereka diberhentikan? Tanya Clarissa. Sinta masih diam tanpa menjawab pertanyaan dari temannya. Mereka hanya memandang CCS itu mengumpulkan barang-barangnya sambil menangis. Kepala CS-nya juga melakukan hal yang sama. Clarissa menang CS yang pergi mendengar ruangan pantry tanpa ada menyapanya ataupun berbicara kepadanya. Dari tatapan mata mereka, terlihat rekan kerjanya ini begitu sangat membencinya dan juga Sinta. Ruangan itu berangsur-angsur kosong. Hanya ada Sinta dan juga Clarissa di dalam ruangan yang cukup besar tersebut. Apa mereka semua diberhentikan? Tanya Clarissa. Bila mereka semuanya tidak bekerja lagi, apa hanya kita berdua saja yang menjadi cleaning service di sini? Ucap Sinta yang terlihat panik. Clarissa menelan air ludahnya. Kenapa nasib kita seperti ini? Apa itu artinya? Kita akan pulang di jam 10 malam, ucap Clarissa. Jangan ngomong lagi, aku sudah tidak bisa bayangkan nasib kita nanti, ucap Sinta. Chapter 13. Bonus. Fatih duduk di kursi kerjanya. Tangannya tidak ada henti-hentinya menginjak pelipis keningnya. Kepalanya serasa akan pecah saat memikirkan masalah yang dihadapinya. Masalah keluarganya belum selesai, sekarang datang masalah baru. Ini rasanya ia mencat semua karyawan yang ada di perusahaannya saat ini. Kalau bukan karena ulah karyawannya, kesalahan seperti ini tidak mungkin dilakukannya. Berulang kali pria itu memukul mejanya sebagai tempat pelampiasan kemarahannya. Pada saat itu, ia sengaja ingin menenangkan dirinya. Ruangan tempat kerjanya merupakan tempat yang mungkin paling nyaman yang dirasakannya. Fatir memilih minum dengan harapan bisa sedikit melupakan masalahnya. Ia meminum minuman itu setelah jam kantor berakhir. Fatir yakin sudah tidak akan ada lagi karyawan yang tersisa. Ia tidak menyangka bahwa ada karyawannya yang masih bekerja di malam hari. Fatir mengusap-usap wajahnya berulang-ulang kali. Clarissa dan Sinta dibalik ke ruangan HRD sekarang, ucap seorang wanita yang datang ke pantry. Wajah gadis cantik dan putih itu memucat seketika. Kakinya gemetar saat mendengar bahwa dirinya dipanggil ke ruangan HRD. Baru saja Clarissa melihat rekan cleaning service-nya yang bekerja bersama dengannya diberhentikan secara bersamaan. Apakah saat ini giliranku yang akan bernasib seperti mereka? Ucapnya di dalam hati. Clarissa menang satu-satunya temannya yang tersisa. Sepertinya sekarang giliran kita, ucap Sinta berbisik di telinganya. Clarissa tersenyum tipis memandang temannya. Baru 1 bulan bekerja di sini dan baru 1 kali juga menerima gaji. Namun nasib malang sudah dialaminya. Sekarang, ucap wanita itu yang melihat gadis depannya masih berdiri tanpa bergerak sama sekali. Sinta menganggukkan kepalanya dan memegang tangan temannya. Ayo, ucapnya. Clarissa hanya mengikuti langkah kaki temannya tersebut. Mereka berjalan mengikuti wanita saat ini berjalan di depannya. Baru aja kita terima gaji, tapi kita harus berhenti. Cari kerja lagi, ucap Sinta. Salah kita apa? Kenapa kita diberhentikan? Tanya Clarissa. Bila perusahaan tidak ingin memakai kita, tidak susah untuk memecat kita, ucap Sinta. Clarissa menganggukkan kepalanya. Tidak apa, nanti kita akan mencari pekerjaan yang baru. Kita cari sama-sama. Siapa tahu kita bisa kerja di perusahaan yang sama, diterima di perusahaan itu berdua, ucapnya yang memandang temannya. Silakan masuk, ucap wanita itu mempersilakan Clarissa dan juga Sinta. Clarissa dan juga Sinta hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai bentuk jawabannya. Permisi Pak, apa benar kami dipanggil? Ucap Sinta yang masuk ke ruangan tersebut bersama dengan Clarissa. Rahman menganggukkan kepalanya.
"Silahkan duduk," ucapnya. Kedua gadis itu duduk dengan menundukkan kepalanya. Mereka terlihat begitu sangat takut saat berada di depannya. Rama memperhatikan kedua gadis yang duduk di depannya. Melihat kedua gadis itu, dia sangat kasihan ketika mengetahui nasib yang dialami kedua CS tersebut. "Kalian berdua bekerja di sini baru 1 bulan," ucapnya yang memandang gadis yang berseragam cleaning service tersebut. "Iya Pak," jawab Sinta yang mengangkat kepalanya. "Kalian berdua terpilih sebagai cleaning service yang sangat rajin di perusahaan ini. Jadi, kalian berhak mendapatkan uang kerajinan," ucapnya memberikan 2 amplop coklat di atas meja. Clarissa dan juga Sinta mengangkat kepalanya. Kedua gadis itu saling memandang. "Apa maksudnya Pak?" ucap Clarissa. "Uang ini langsung dari perusahaan sebagai penghargaan atas kerajinan yang telah kalian lakukan selama 1 bulan di sini," ucap HRD tersebut. "Tapi kami tidak diberhentikan kan Pak?" tanya Sinta. Rahman tertawa saat mendengar pertanyaan dari gadis polos tersebut. "Mana mungkin perusahaan memecat karyawan serajin kalian," ucapnya. Sinta tersenyum lega saat mendengar ucapan pria tersebut, namun wajahnya memucat seketika. Clarissa menelan air ludahnya. Apakah artinya mereka berdua yang akan bekerja menjadi cleaning service di perusahaan ini karena yang lain sudah diberhentikan semua? "Saya sangat senang dengan kinerja yang kalian miliki dan sekarang silakan kembali bekerja," ucapnya merintahkan kedua gadis tersebut. "Terima kasih Pak. Apa amplop ini memang untuk kami?" tanya Sinta. Rahman tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Wajah kedua gadis tersebut begitu sangat senang. "Kami permisi Pak," ucap Clarissa yang mengambil amplop di atas meja tersebut. Begitu juga dengan Sinta. Clarissa keluar dari ruangan tersebut dengan memegang amplop di tangannya. "Apa karena itu semuanya berhenti? Jadi yang dipakai bekerja hanya kita saja," ucapnya yang memandang temannya. "Bila gaji besar sesuai dengan pekerjaan, aku nggak nolak," ucap Sinta yang menahan amplop di tangannya. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Benar juga," ucapnya. "Aku sudah tidak sabar mau menghitung jumlahnya," ucap Clarissa saat mereka akan kembali ke pantry. Sinta tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sinta percepat langkahnya agar semakin cepat sampai ke pantry. "Ini 3 bulan dari jumlah gaji kita," ucap syukur Clarissa yang membesarkan matanya saat menghitung jumlah uang yang dipegangnya. Sinta menganggukkan kepalanya. "Kita simpan uang kita, nanti ada yang lihat," ucapnya yang mengecilkan suaranya. Mereka menyimpan uang itu di tempat yang menurutnya sangat aman. Clarissa membatalkan niatnya. "Aku kantongi saja, takutnya nanti ada yang lihat," ucapnya saat menyimpan uang itu di dalam lokernya. "Kalau begitu aku juga," ucap Sinta masukkan uang tersebut ke dalam saku celananya. "Uangnya, kau mau beli apa?" tanya Sinta. "Belum tahu, aku rencana mau ngirim untuk ibu panti," ucap Clarissa. "Kamu kirim ke ibu panti, kan enggak semua, pasti banyak dong yang kita simpan," ucap Sinta. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Aku masih banyak yang belum punya, mungkin aku akan belanja," ucapnya. "Aku ingin beli ponsel baru," ucap Sinta yang begitu sangat senang. "Aku juga mau beli ponsel yang bisa untuk kamera, namun aku cari yang murah saja," ucap Clarissa. Chapter 14. Pulang ke rumah. Fatir sampai ke rumahnya. Ia melihat kedua anaknya yang sedang bermain dengan baby sisternya. "Papi," ucap anak laki-laki yang berlari mengejarnya. Fatir tersenyum memandang putranya yang berusia 5 tahun tersebut. Putranya memeluk kakinya dan mengangkat kepala memandangnya. "Jagoan papi lagi apa?" ucap
ucapnya menundukkan tubuhnya dan menggendong tubuh putranya tersebut. Devan menggelengkan kepalanya. Aku hanya menunggu papi, ucapnya yang memeluk papinya. Apa ingin bermain di kamar papi, ucapnya. Devan menganggukkan kepalanya. Fatir memandang putrinya yang berusia 2 tahun. Gadis kecil itu sangat asyik bermain dengan baby sisternya. Rambutnya yang pendek dan berponi, terlihat sangat cantik dengan bando di kepalanya. Fatir menurunkan putranya dan kemudian menggendong putrinya. Anak papi lagi apa? Ucapnya yang berusaha mencubit putrinya yang bulat. Fatir tertawa saat putrinya berusaha untuk mengelakkan pipinya. Jadi anak bayi, kenapa pelik sekali? Ucapnya tetap berusaha mencubit putrinya tersebut, hingga ia dapat mencubit bulat putrinya itu berulang kali. Fatir hanya tertawa saat mendengar bahasa putrinya yang belum mampu dipahaminya. Apa mami mereka sudah pulang? Tanya Fatir kepada baby sister tersebut. Nyonya besar belum pulang sama sekali tuan, ucapnya. Fatir hanya menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan baby sister tersebut. Fatir begitu sangat marah saat mendengar ucapan baby sisternya. Istrinya sudah pulang dan sudah datang ke kantornya untuk meminta uang. Namun istrinya tidak pulang ke rumah untuk melihat anak-anaknya. Ayo, main ke kamar papi, ucapnya sambil menggendong putranya di tangan kanannya. Kenapa mami nggak pulang-pulang, Pi? Ucap Devan yang memandangnya. Hari ini mungkin mami pulang, ucapnya yang menaiki anak tangga dan menggendong kedua anaknya di tangannya kiri dan kanan. Fatir masuk ke dalam kamarnya dan meletakkan kedua anaknya di atas karpet berbulu tebal di kamarnya. Kedua anaknya begitu sangat sibuk bermain-mainannya yang ada di dalam kamar tersebut. Fatir tertawa saat melihat tingkah lucu putrinya. Putrinya belum pandai banyak berbicara, hanya ada beberapa kata yang sudah sering diucapkannya. Putrinya terlihat begitu sangat cerdas. Putrinya selalu pandai memerintahkannya untuk memintanya mengambilkan apa yang dia mau. Hampir setiap hari Fatir seperti ini. Saat pulang ke rumah, ia tidak pernah menemukan istrinya di rumah. Fatir memandang pintu kamarnya yang terbuka. Mas sudah pulang, ucap Farah yang masuk ke dalam kamar tersebut. Fatir hanya diam memandang istrinya. Pria itu tidak menjawab istrinya sama sekali. Mas, aku sudah menaikkan kontrak untuk film yang aku bintangi. Aku juga akan syuting beberapa iklan, ucap Farah yang begitu sangat senang dan memeluk suaminya. Fatir menolak tubuh istrinya. Farah memandang suaminya, tatapannya terlihat begitu sangat tidak menyukai sikap suaminya tersebut. Kenapa kamu marah, Mas? Ucapnya. Apa kamu sudah membicarakan hal ini dengan aku? Ucapnya. Farah tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku rasa tidak perlu, aku minta izin kamu, Mas, ucapnya. Fatir kemudian tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Aku rasa itu mungkin lebih baik untuk kamu. Selama ini juga kamu tidak menghiraukan tentang anak-anak kamu dan juga aku. Kamu tetap sibuk dengan dunia kamu sendiri. Kamu melupakan semua kewajibanmu, ucap Fatir yang memandang istrinya. Inilah alasannya, Mas, kenapa aku tidak betah di rumah. Kamu selalu ngajak aku ribut. Kamu selalu mengajak aku berkelahi seperti ini. Mas, aku baru saja pulang, namun kamu sudah ngajak aku untuk ribut, ucap Farah yang mengangkat jari telunjuknya. Fatir menganggukkan kepalanya. Aku tidak mencari ribut dengan kamu, ucapnya kemudian menggendong kedua anaknya dan pergi meninggalkan kamar tersebut. Fatir tidak ingin ribut dengan istrinya di depan kedua buah hatinya. Farah hanya diam memandang suaminya yang meninggalkannya. Aku bosan sama kamu, Mas, cari ribut selalu, ucapnya buka sepatunya. Mulai sekarang aku akan menjalani kehidupanku yang seperti dulu. Aku akan kembali menjadi artis dan kamu tidak lagi bisa membatasi pengeluaranku, ucapnya. Aku sudah sangat rindu ingin berakting di depan kamera seperti dulu. Aku juga ingin kembali menjadi penyanyi seperti dulu lagi.
Aku begitu sangat rindu dengan kehidupan aku yang dulu, ucap Farah yang tersenyum lebar. Fatir masuk ke dalam kamar yang berada di sebelah kamar utamanya. Ia membawa kedua anaknya untuk bermain di sana. Namun hati dan pikirannya terasa sangat tidak nyaman, sehingga memutuskan untuk minta babysitternya mengasuh kedua anaknya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.